Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asisten, maupun teman-teman yang melihat video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Ruang Meet AI Assistant untuk Ruang Guru. Mungkin kita mulai dari milestone satu terlebih dahulu, yaitu business case, di mana Ruang Guru merupakan platform pembelajaran berbasis teknologi terbesar di Indonesia, dengan visi yaitu menjadi pelopor transformasi pendidikan digital yang inklusif, adaptif, dan berkualitas untuk seluruh pelajar di Indonesia, dan misinya mewujudkan akses dan kualitas pembelajaran digital yang merata, maupun mendorong inovasi teknologi dan untuk pembelajaran personal. Tujuan dari bisnis kali ini yaitu yang pertama, access for all atau menjangkau semua pelajar, lalu seamless experience atau belajarnya lebih mudah maupun cepat, personalized learning di mana konten disesuaikan dengan kemampuan dan juga minat, dan long term engagement yaitu pembelajaran lebih adaptif sehingga membuat siswa lebih betah untuk belajar. Nah, di sini kita melalui beberapa analisis yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning yang bisa dilihat pada slide. Lalu kita juga menganalisis bisnis model kanvasnya dan value chain analisisnya maupun struktur organisasinya. Selanjutnya kita bisa melihat masalah maupun peluangnya dapat dilihat pada slide. Dan terdapat beberapa solusi yang kita berikan, di mana kita menggunakan decision matrix. Di sini kita dapat melihat bahwa hasilnya lebih cenderung ke AI assistance. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Project Charter. Berikut merupakan deskripsi dari proyek yang akan kami kembangkan dengan judul pengembangan AI Assistant Interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna di platform Ruang Guru. Adapun metodologi pendekatan yang kami gunakan adalah waterfall. Dan rencana tanggal proyek ini sendiri adalah dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 30 November 2025 dengan perkiraan total durasi selama 5 bulan. Berikut merupakan struktur stakeholder yang terlibat dalam proyek ini, yang terdiri dari tim internal Ruang Guru dan kelompok 9K1. Berikut merupakan analisis stakeholder yang terlibat dalam proyek ini, yang terdiri dari project manager, UI UX designer, front end, back end, AI, lalu QA dari tim K9K1, lalu VP of Engineering, Engineering Manager, QA, Head of Data Analytics, Product Development, dan Head of Creative dari pihak internal Ruang Guru. Berikut merupakan rincian perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimulai dari Project Manager, UI UX Designer, hingga kebutuhan internet dan listrik. Dan setelah total biaya yang dianggarkan adalah sebesar 1.270 juta. Berikut beberapa kriteria yang menyatakan bahwa proyek pengembangan AI asisten ruang guru dapat dikatakan berhasil. Yang pertama adalah ketika biaya pengembangan proyek sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan waktu pelaksanaan proyek tepat sesuai jadwal yang ditetapkan. Lalu yang kedua adalah AI asisten yang dikembangkan mampu memberikan jawaban akurat dan relevan. Yang ketiga adalah sistem mampu merekam dan mengelola 100% data interaksi pengguna dengan keamanan dan privasi yang terjamin. Lalu yang terakhir, yaitu ruang lingkup proyek tetap terjaga tanpa adanya perluasan fitur yang tidak direncanakan, sehingga menjaga fokus pengembangan. Saya akan menjelaskan mengenai milestone kedua. Kita masuk ke project scope. Di sini ada deskripsinya dan alasan strategis proyek. Di sini proyeknya dijalankan karena untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya adaptif secara teknis, tapi juga memberikan nilai yang kompetitif dalam landscape digital yang semakin padat. Lalu masuk ke lingkup proyek di sini untuk mencakup pengembangan, integrasi, dan pengujian AI system yang terhubung ke AI, backend, model AI, dan konten ruang guru. Dan tidak mencakup pengembangan konten pembelajaran baru dan pengembangan aplikasi utama ruang guru secara keseluruhan. Ini adalah 5 domain proses bisnis yang dilakukan dalam proyek ini. Lalu di sini ada komponen pendukung utama dari software, hardware, data, people, dan juga prosedur. Lalu hasil proyek di sini ada 3 juga berbentuk produk, dokumen, dan manfaat. Lalu di sini ada 5 tahapan proyeknya, dan di sini ada di setiap tahap tersebut ada deliverables masing-masing. Nah, di sini kita masuk ke aktivitas dan SDM. Di sini di tahap pertama adalah fase initiating yang didukung oleh fasilitas internet dan listrik dengan project manager sebagai peran paling utama dengan dukungan dari setiap desain engineer. Total beban kerja dalam fase ini adalah 48 jam dan menjadi fondasi yang strategis dan legal untuk perencanaan berikutnya. Lalu tahap kedua adalah untuk planning. Di sini didukung oleh infrastruktur internet dan listrik, dipegang oleh project manager dengan kolaborasi dengan QA engineer, berjalan secara paralel dan beban jam kerja di sini 150 jam. Untuk tahap ketiga di sini adalah tahap executing, memanfaatkan fasilitas internet, listrik, cloud, dan kredit open router. Peran utama dipegang oleh backend engineer, front end engineer, dan AI engineer dengan dukungan dari project manager dan QA engineer. Di sini jam kerjanya adalah 457 jam kerja. Dan lalu ke fase keempat, itu adalah monitoring dan controlling, didukung oleh internet, listrik, cloud, dan kredit AI, dijalankan oleh project manager dengan bantuan seluruh engineer, lalu menghasilkan beberapa laporan seperti laporan QA, audit, dan evaluasi, dan total estimasi waktu kerja di sini adalah 256 jam. Lalu di tahap terakhir adalah fase closing, dengan menekankan stabilitas pasca produksi, evaluasi hasil akhir, dan penutupan proyek secara resmi. Di sini dipimpin oleh project manager dan didukung oleh setiap engineer untuk pengembangan teknisnya. Lalu total estimasi waktu kerja di fase ini adalah 240 jam. Terima kasih. Berikutnya ada dokumentasi Gantt yang telah dibuat dengan Project Plan 365 yang mendeskripsikan timeline untuk setiap tahap dalam WBS. Ini ada tahap initiating, kemudian ada tahap planning, executing, monitoring dan controlling, lalu yang terakhir closing. Kemudian kami juga membuat perkiraan rincian biaya yang diperlukan untuk semua tahap dalam WBS dengan menghitung cost untuk setiap resources yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas dalam
dalam setiap tahap. Ini ada tahap executing, totalnya, monitoring dan controlling, totalnya, closing, totalnya. Dari rincian yang sudah dibuat, rangkumannya adalah sebagai berikut. Perkiraan total pengeluarannya adalah sekitar 53.367.000 dengan pengeluaran paling banyak di tahap executing sebanyak 42,4% dan di tahap monitoring dan controlling sebanyak 25%. Dan di sampingnya ada urutan resource yang digunakan dari yang paling besar sampai kecil total pengeluarannya. Selanjutnya dihitung juga cost baseline untuk setiap aktivitas dalam proyek selama 22 minggu. Seperti yang bisa dilihat, pengeluaran untuk minggu 1-6, 7-12, dan 13-18 cukup besar dibandingkan minggu-minggu setelahnya. Ini juga ada cost baseline yang dihitung untuk setiap resource. Pada bagian terakhir dari milestone ini, kami juga mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek ke dalam 4 kategori, yaitu people, financial, technology, dan proses. Setelah mengidentifikasi, dipetakan kemungkinan terjadinya setiap resiko pada semua tahap dalam pelaksanaan proyek. Kami juga menginterpretasikan makna dari pemetaan tadi. Kesimpulannya adalah, proyek RuangMate membutuhkan perhatian khusus pada pengelolaan risiko proses dan teknologi. Terakhir, kami menghitung risk rate dari hasil perkalian probability rate dan impact rate, serta membuat mitigasi untuk setiap resiko, seperti berikut. Sekian untuk pemaparan milestone 2. Oke, selanjutnya untuk milestone 3 yaitu planning execution. Di planning execution ini ada ringkasan proyek yang dengan judul proyek itu ada pengembangan AI assistant interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna di platform Ruang Guru. Dengan deskripsi singkat ada RuangMate yang merupakan AI assistant interaktif dan integrasikan dalam platform Ruang Guru untuk mendampingi siswa belajar secara personal dan adaptif. Dengan fitur utama meliputi pemahaman tentang konteks pelajaran, pemberian jawaban instan, rekomendasi materi lanjutan yang dipersonalisasi, serta pencatatan interaksi untuk mendukung evaluasi peningkatan kualitas belajar mandiri. Selanjutnya adalah gap analysis dari bagian requirements, yaitu hasil identifikasi perbedaan antara kondisi saat ini, yaitu as is, dengan sistem yang diharapkan, yaitu to be, dari sistem Ruang Guru RuangMate. Yang pertama adalah masih belum kontekstual dan masih terbatas pada pemilihan konten. Yang kedua, belum ada AI yang memberikan jawaban langsung dalam alur chat interaktif. Yang ketiga, gapnya adalah rekomendasi belum bersifat adaptif atau personal berbasis data pengguna. Selanjutnya, gap analisis yang keempat, dengan gap belum tersedia kanal chat khusus. Yang kelima, dengan gap tidak ada dukungan pembelajaran berbasis pertanyaan lanjutan. Yang keenam, belum ada sistem feedback atau pengingat yang berbasis interaksi langsung. Selanjutnya, logging belum diintegrasikan secara menyeluruh dengan fitur pembelajaran adaptif dan monitoring performa. Next, yang functional requirements, dalam bagian requirements, yang pertama adalah pemahaman bahasa alami atau NLU, yang kedua adalah respons otomatis AI, dan yang ketiga adalah rekomendasi materi lanjutan dengan aktor terkait semuanya berupa mahasiswa. Selanjutnya, kebutuhan berupa interaksi chat, yang kelima ada respons otomatis AI dengan aktor data analis dan AI trainer, dan yang keenam adalah evaluasi performa model AI dengan aktor QA engineer. Next, functional requirements selanjutnya, sistem keamanan dan privasi untuk semua pengguna, lalu siswa, dan umpan balik feedback untuk siswa dan quality assurance. Lalu functional requirements ke-10 yaitu pelaporan untuk kurikulum adaptif untuk aktor tim kurikulum. Next, selanjutnya ke non-functional requirement untuk sistem proyek IT. Yang pertama adalah ketersediaan sistem dengan kategori reliability, lalu waktu respons AI dengan kategori performance, lalu keamanan data pengguna dengan kategori security. Next, kebutuhan fungsional keempat, scalability server untuk kategori scalability, kompatibilitas perangkat dengan kategori compatibility, dan dokumentasi API dengan kategori maintainability. Next, kebutuhan fungsional proyek IT terakhir itu aksesibilitas antarmuka dengan kategori usability. Next, selanjutnya non-functional requirements untuk proyek non-IT. Yang pertama kualitas materi AI dengan kategori quality standard, yaitu langsung ke pelatihan tim internal, yaitu dengan kategori training standard, dan evaluasi pengalaman siswa dengan kategori user experience. Next, untuk non-functional requirement non-IT terakhir adalah panduan sistem penggunaan sistem, yaitu kategori quality standard, dan komunikasi dan feedback tim untuk kategori collaboration. Baiklah, selanjutnya adalah rancangan workflow dari proyek RuangMate yang direpresentasikan dalam bentuk activity diagram, di mana pada pertama itu siswa mengajukan pertanyaan, lalu sistem menjawab, menekan natural language understanding, terus mengecek tipe pertanyaan, apakah itu tentang materi atau tentang soal, lalu menjawabnya. Jika dirasa sudah paham, maka selanjutnya sistem akan menyimpan hasil ke dalam log interaksi siswa, terus menganalisis pola belajar siswa dari log interaksi, merekomendasikan sampel pembelajaran berdasarkan performa siswa, dan terakhir itu menyimpan log ke database untuk pelatihan ulang AI dan pelaporan kurikulum. Selanjutnya adalah use case yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem, yang mana direpresentasikan dalam bentuk use case diagram. Nah, berikut adalah rancangan use case yang menggambarkan interaksinya secara detail dengan skenario-nya. Selanjutnya pada bagian implementation pada requirement phase. Selanjutnya pada design phase, berikut adalah aktivitas pentingnya. Pada bagian implementation phase, berikut aktivitas-aktivitasnya. Lalu pada bagian testing phase, berikut aktivitas-aktivitasnya. Lalu pada tahap deployment phase, berikut aktivitas-aktivitasnya. Lalu untuk maintenance phase. Nah, selanjutnya pada bagian testing yang merupakan bagian yang dilakukan untuk menemukan bug, kesalahan, atau ketidaksesuaian dari setiap requirement pada proyek RuangMate. Selanjutnya bagian terakhir dalam milestone 3 yaitu lesson learn. Berikut adalah uraian dari deskripsi risiko, dampak, dan pelajaran apa yang didapat. Yang pertama adalah dokumentasi teknis yang rapi dan rapat. Lalu risiko selanjutnya adalah keterlambatan dalam proses mentoring model AI. Pelajaran yang dapat perlu dilakukan validasi awal terhadap kesiapan dataset. Yang ketiga, dan pelajaran yang dapat perlu disiapkan rencana kontingensi atau simulasi lokal. Lanjut ke risiko keempat, dapat adalah penting menyepakati ruang lingkup secara ketat di awal proyek dan menerapkan proses kontrol perubahan. Yang terakhir, dan pelajaran yang dapat adalah dokumentasi teknis harus disiapkan dan diperbarui secara iteratif sejak awal. Berikut ada presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.